Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Mugni Muharam, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Sukabumi tahun angkatan 2, kelompok 3 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan learning journal mengenai topik analisis isu kontemporer. Langsung saja. Jadi, isu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar angin yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, atau kabar desas-desus. Atau kesenjangan antara kenyataan dan harapan yang dikedepankan untuk didiskusikan. Selanjutnya adalah definisi strategis. Jadi strategis adalah berhubungan bertalian berdasar strategi, baik letaknya atau tentang dan tempat. Atau terkait dengan cara pencapaian tujuan jangka panjang. Lalu, apa itu isu strategis? Jadi, isu strategis adalah topik atau masalah yang penting yang berkaitan dengan cara atau upaya pencapaian tujuan yang harus dikedepankan untuk didiskusikan karena berdampak signifikan bagi kondisi masa depan, entitas, daerah, atau masyarakat. Lalu, apa itu definisi kontemporer? Kontemporer menurut KBBI adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, atau dewasa ini. Jadi, apa itu isu strategis kontemporer? Yaitu isu yang modern, yang eksis, dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini, yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum, dan pelaksanaannya tugas jabatan ASN sebagai pelayan masyarakat secara khusus. Fungsi ASN adalah, tadi kan sebelumnya sudah pernah dijelaskan, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, jadi sebagai seorang ASN, kita harus siap menghadapi tantangan perubahan lingkungan strategis, baik secara global, sosial, komunitas, keluarga, dan individual. Nah, untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, kita harus mempunyai modal dasar. Yang pertama adalah intelektual, lalu emosional, sosial, ketabahan, etika, dan kesehatan. Nah, selanjutnya adalah isu kontemporer yang ada di dunia global ini, banyak sekali macamnya. Contohnya ada korupsi, terorisme, narkoba, cybercrime, proxy war, lalu populasi yang meningkat, lalu kalau isu kesehatannya bisa obesitas, alkohol, angka kelahiran, angka kematian. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis penampisan isu. Nah, jadi teknik analisis isu itu, manajemen isu adalah cara menerapkan metode ilmiah dalam merinci dan menilai keadaan lingkungan secara komprehensif guna memperoleh informasi terkait faktor kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sebagai dasar perumusan tujuan strategi, program, dan kegiatan. Nah, untuk teknik identifikasi itu sendiri tersebut, ini ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa teknik, ada media scanning, existing data, knowledge others, public and private organization, dan public at large. Nah, untuk ragam analisis isu, itu ada banyak ragamnya. Ada SWOT, APKL, USG, kausal, pohon masalah, fishbone, gap analysis, cost benefit analysis, first value analysis. Nah, kita akan bahas beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik tapisan isu. Nah, untuk teknik tapisan isu itu ada yang pertama adalah teknik APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, dan layak. Nah, jadi aktual sendiri adalah sedang hangat dibicarakan, diperkirakan akan segera terjadi. Problematik, menarik, mendesak, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan pantas realistis sesuai kewenangan. Lalu selanjutnya kita berikan skor, misalkan ada beberapa isu
Lalu kita gunakan teknik APKL tersebut, lalu kita berikan nilai positif atau negatif. Selanjutnya kita angkat isu dengan nilai positif terbanyak, seperti itu. Dan memprioritaskan isu tersebut untuk dibahas dan diselesaikan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah teknik USG. Nah, untuk teknik USG ini, USG yaitu urgensi, seriousness, dan growth, yaitu tingkat urgensitas masalah, tingkat keseriusan masalah, dan tingkat pertumbuhan masalah, yaitu dengan cara kita memberikan nilai dengan skor 1-5 pada setiap masalah. Lalu kita jumlahkan urgensinya, misalkan kita nilai 1-5, serius sini S-nya juga kita nilai 1-5 setiap masalah, growth-nya juga. Lalu dijumlahkan, ini jumlah terbanyak kita angkat, kita prioritaskan utama untuk diselesaikan masalahnya. Gitu. Lalu selanjutnya adalah teknik Nah, untuk teknik analisis masalah itu ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik fishbone yang umum dikerjakan, yang umum dipakai. Jadi fishbone itu kita membuat seperti tulang ikan, ujung kepalanya kita letakkan masalahnya, lalu kita tarik tanda panah ke dalam kepalanya, lalu dari situ kita buat tulang besar, nah itu sebagai akar-akar masalahnya, dan selanjutnya kita buat tulang kecil sebagai masalah-masalah yang lainnya. Gitu. Setelah itu kita lakukan brainstorming untuk menentukan akar masalah dari isu tersebut, seperti itu. Dan kita tentukan, dan dari akar-akar masalah tersebut kita tentukan penyelesaiannya apa saja. Lalu selanjutnya adalah ada teknik mind mapping. Nah, teknik mind mapping sendiri itu dilakukan dengan cara kita membuat sebuah sentral masalah. Ya, selanjutnya kita buat cabang-cabang, dan setelah itu kita bisa mengetahui akar-akar masalahnya tuh apa saja, seperti itu. Lalu kita bisa tentukan juga kita bisa tentukan cara penyelesaiannya, gitu. Ada juga teknik SWOT. Nah, ini juga sebenarnya hampir sama, cuman yang lebih mudah mungkin fishbone ya, yang umum dilakukan. SWOT itu banyak sekali hubungannya, analisisnya cukup detail kalau yang analisis SWOT.